Ya, kali ini kita akan ngadu Exynos 2600 dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan Dimensity 9500. Ya, Exynos 2600 ini SoC premium terbaru dari Samsung ya. Pertama kali pakai 2 nanometer. Jadi ini satu angkatan dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan Dimensity 9500 yang dua-duanya belum 2 nanometer ya. Tapi ini Exynos kan ya. Performanya biasanya kan agak kurang ya. Yakin nggak? Nah, itu sebabnya kali kita akan bahas SoC Exynos 2600 ini sambil melihat performa di benchmark dan gaming. Ya, pertama dengan fabrikasi 2 nanometer. Exynos 2600 ini memang pertama kali ya SoC atau prosesor smartphone Android pakai fabrikasi 2 nanometer. SoC ini digunakan di Galaxy S26 dan S26 Plus, termasuk yang dijual resmi di Indonesia, di Eropa, di negara-negara Arab, di Australia. Cuma di Amerika dan di China serta di Jepang doang yang pakai Snapdragon untuk S26 sama S26 Plus. Nah, sebelum membahas performanya untuk benchmark dan game, kita coba lihat dulu spesifikasi dari SoC ini. CPU-nya ini Deca-core ya, 10 core. Ini bukan 8 core. Konfigurasinya 1 Cortex C1 Ultra up to 3,8 GHz, 3 Cortex C1 Pro up to 3,25 GHz, 6 Cortex C1 Pro up to 2,75 GHz. Oke, Cortex C1 series ini core Cortex terbaru dari ARM, penerus dari Cortex A series dan X series. Semua Cortex C1 series ini pakai arsitektur baru, ARM V9.3. Jadi, CPU di SoC ini benar-benar baru semuanya. Konfigurasinya pun sudah mirip dengan dua pesaing yang tadi ya, tanpa pakai core efisiensi. Harusnya performa CPU-nya bakal lebih bisa bersaing, dan kalau berdasarkan janji Samsung, ini meningkat 39% dibandingkan CPU di Exynos 2500. Itu jauh banget. Untuk GPU, dia pakai Xclipse 960. Ya, Samsung masih bekerja sama dengan AMD untuk GPU di Exynos 2600 ini. Bahkan GPU di SoC ini sudah pakai arsitektur RDNA 4 terbaru dari AMD. GPU ini menawarkan peningkatan performa yang disebut cukup jauh dari Exynos 2500. Bahkan di ray tracing peningkatannya disebut-sebut bisa mencapai 50%. Jauh banget lagi ya. Selain itu, Samsung juga menawarkan ENSS Exynos Neural Super Sampling, teknologi upscaler berbasis AI seperti yang digunakan di GPU untuk PC desktop dan laptop gaming. Ini berpotensi membawa peningkatan pengalaman penggunaan yang bisa kita rasakan. Nanti kita juga akan lihat langsung kemampuan dari GPU si Xclipse 960 ini. Untuk fabrikasi 2 nanometer Samsung, ini disebut jadi kuncinya Exynos 2600 bisa menawarkan performa dan efisiensi yang tinggi. Menariknya, untuk SoC kelas premium di generasi yang sama, Exynos 2600 jadi satu-satunya yang udah pakai fabrikasi 2 nanometer. Lawannya belum 2 nanometer semua. Untuk RAM, dia mendukung LPDDR5X, storage support UFS 4.1. Display ini mendukung resolusi sampai 4K dengan refresh rate sampai 120 Hz. Untuk AI, dia pakai AI Engine dengan 32K Mac NPU. Performa device generatif AI disebut meningkat 113% dari pendahulunya Exynos 2500. Itu berarti lebih dari 2 kali lipat ya. Samsung juga menjanjikan deployment AI model berbasis PyTorch dengan lebih mudah lewat dukungan untuk executors yang ada dalam SoC ini. Untuk ISP dia support single kamera hingga 320 megapiksel. Sebentar, emang udah ada sensornya? Belum ada loh ya. Atau 108 megapiksel 30 fps. Ada juga dukungan dual capture 64 megapiksel dan 32 megapiksel. Tentunya ada dukungan untuk kodek APV di SoC ini ya. Ya, ini kodek profesional video yang dikembangkan oleh Samsung. Setidaknya itu yang diberitahu oleh Samsung ke kami ya, dari spek dasarnya si Exynos 2600. Bukan berarti S26 ini pasti akan support APV. Untuk video encoding dia bisa sampai 8K 30 fps dan untuk decoding itu bisa 8K 60 fps. Dia punya visual perception system yang membuat ISP dari SoC ini bisa mengenali lebih banyak detail di scene yang akan kita tangkap, baik untuk foto maupun untuk video. Selain itu ada juga deep learning video noise reduction yang menjanjikan video yang lebih prima di kondisi pencahayaan yang rendah, yang kurang bagus gitu ya. Lalu untuk modem 5G tentunya ada di sini, dia udah support 5G. Konektivitas dia mendukung Wi-Fi 7 dan Bluetooth versi 6. Samsung juga menyebutkan bahwa ada heat path block untuk thermal management yang lebih baik di SoC ini. Terlihat Samsung banyak menjanjikan peningkatan performa kalau dibandingkan dengan pendahulu SoC ini, Exynos 2500. Apa peningkatan ini bisa membawa Exynos 2600 lebih bersaing dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan Dimensity 9500? Langsung aja kita lihat hasil benchmarknya. Nah, smartphone yang kita pakai untuk test bed atau pengujian Exynos 2600
2000 kali ini adalah Samsung Galaxy S26 yang RAM-nya 12GB dengan storage 256GB. Untuk spesifikasinya tinggal lihat di sini aja ya. Ini spesifikasinya Samsung Galaxy S26 yang mungil ini ya. Nah, untuk Galaxy S26 ini secara umum desainnya masih mirip dengan Galaxy S25, dimensinya sedikit lebih besar dari S25, sedikit sekali lebih besar. Lebih lebar 2,7 mm, lebih tinggi 1,2 mm. Perbedaan ukuran ini harusnya dipengaruhi oleh layar yang sedikit lebih besar. Sekarang jadi 6,3 inci, kalau dulu 6,2 inci. Sementara untuk tebal masih sama di 7,2 mm. Bobotnya juga cuma beda tipis. Yang sekarang 167 gram, yang dulu 162 gram. Nah, berbagai fitur baru yang ada di Samsung Galaxy S26 Ultra itu banyak juga yang hadir di S26 polos ini ya, termasuk Bixby dengan Agentic AI, Now Brief dengan fitur yang udah ada Now Nudge-nya sekarang, Circle to Search yang sudah bisa multi-object misalnya ya. Selain itu fitur di kamera termasuk Horizon Lock dan AI ISP untuk kamera selfie juga sudah diimplementasi di sini. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Samsung Galaxy S26 testbed yang akan kami gunakan untuk pengujian kali ini. Nah, seperti biasa kami menggunakan kipas pendinginan selama pengujian ini karena yang ingin kita lihat adalah potensi performa terbaik yang bisa ditawarkan oleh SoC. Jadi dengan mendinginkan smartphone, potensi penurunan performa karena suhu tinggi itu bisa dikurangi. Kita mau lihat SoC-nya soalnya. Tapi tenang. Nanti akan ada pengujian tanpa kipas juga. Saya tahu kalian juga pasti pengen tahu ya kalau tanpa kipas seperti apa. Kita mulai dengan kipas dulu. Sayangnya kami tidak bisa menyatakan hasil benchmark Exynos 2500 ya, karena kita tidak memiliki data yang representatif untuk SoC tersebut. Kita mulai dari Antutu 11 dulu. Kita bisa dapat 3,2 jutaan. Skor yang dapat oleh Exynos 2600 ini memang belum mendekati skor yang didapatkan oleh Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan Dimensity 9500. Tapi 3,2 juta ini tetap dikatakan sangat tinggi loh sebetulnya ya. Masih terbilang layak untuk SoC premium saat ini. Dan ingat, Antutu ini faktornya ada banyak banget ya. Bisa jadi 3,2 jutaan, tapi nanti pengujian hasilnya bisa beda. Kita lihat untuk Geekbench 6, single core 3233. Nah, untuk skor single core CPU ya nih ya, skor yang didapatkan oleh Exynos 2600 juga terbilang tinggi. Hanya tertinggal dari skornya Snapdragon 8 Elite Gen 5 saja. Ini menjanjikan pengalaman penggunaan harian yang mulus dan lancar. Karena tiap kali buka aplikasi itu biasanya single core ya, cepat langsung kebuka. Nah, ini udah kencang. Geekbench 6 multi-core-nya 11.297. Nah, untuk skor multi-core ini kencang banget ya. Yang dapatkan ini sudah berada di atas skor Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang standar dan jauh di atas Dimensity 9500. Jadi, CPU di SoC ini memang mumpuni, akan terasa mantap untuk multitasking atau penggunaan aplikasi yang membutuhkan kemampuan multi-core processing. Jadi ya biasanya buat ngekspor video, untuk pindah-pindah aplikasi. Nah, ini akan ngaruh banget. Sekarang kita lihat 3D Mark Wildlife Unlimited. Ini untuk Vulkan-nya ya, jadi untuk 3D cenderung untuk gaming sih. Kita dapatkan 26.947 poin. Jadi untuk GPU-nya, Eclipse 960 ini juga terlihat menawarkan performa yang tinggi, bahkan kencang sekali. Skornya tuh hanya kalah dari Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Ingat yang for Galaxy, ini yang kencang. Tapi ini ada di atas skor Dimensity 9500 dan Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang standar. Apakah ini memastikan dia akan nyaman buat gaming? Nanti kita coba ya. Tapi kita bahas benchmark dulu sekarang. 3D Mark Solar Bay untuk ray tracing-nya. Dia dapat skor 13.884. Nah, di sini skor yang dapatkan Exynos 2600 memang belum setinggi Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy dan Dimensity 9500. Tapi selisihnya tuh tipis-tipis aja. Malah mungkin saja performa ray tracing ini masih bisa dikatakan ada di tingkat yang relatif mirip-mirip aja. Jadi secara umum Exynos 2600 ini terlihat menawarkan performa yang menjanjikan. Cukup bersaing dari CPU dan GPU kalau berdasarkan benchmark yang kami gunakan. Oke, benchmark tinggal benchmark, itu kan bisa dibilang angka teoritis. Sekarang mari kita coba main game dengan SoC ini. Di awal tetap ya, kita pakai kipas dulu dengan alasan yang sama seperti di benchmark yang awal tadi. Kita coba Wuthering Wave aja langsung. Setting kita pakai adalah quality 60 fps, lalu frame rate kita dapatkan cukup stabil di sini, 53-60 fps. Kita mainkan sampai setengah jam, frame rate-nya masih bisa dipertahankan di kisaran tersebut ya. Rata-rata frame rate yang kami dapatkan dalam 30 menit adalah 57,8 fps. Ini terbilang tinggi untuk Wuthering Waves dengan setting quality. Kemudian Genshin Impact. Nah, yang tadi tentu saja kita pakai highest 60 ya, 60 fps. Visual efeknya kita atur secara manual ke high, jadi mentok rata kanan. Hasilnya, frame rate yang kami dapatkan itu terbilang cukup rata dekat dengan 60 fps. Sesekali memang ada frame drop, tapi nggak nyampe di bawah 50 fps. Hasil seperti ini bisa dipertahankan dalam pengujian setengah jam. Dan rata-rata yang kita peroleh selama setengah jam adalah 59,8 fps. Sayang ya, game ini mentoknya cuma di 60 fps. Coba dilebihin lagi, mungkin bisa naik lebih tinggi lagi.
Oke, biasanya untuk uji performa SoC kita tidak coba main game tanpa kipas. Tapi mengingat SoC Exynos itu kelas premium dan di smartphone Galaxy S versi polos ini biasanya kan banyak yang mempertanyakan ya. Banyak yang bilang performanya kurang stabil, panas. Ya sudah. Jadi kita coba main game tanpa kipas di Galaxy S26 polos ini. Wuthering Waves kita pakai setting sama, quality 60 fps. Hasilnya ternyata nggak jauh beda dengan saat pengujian dengan kipas. Frame rate masih bisa dipertahankan di 53-60 fps. Sama dengan seperti saat kita pakai kipas. Sampai 30 menit pun frame rate-nya masih seperti itu aja. Rata-rata frame rate yang kami dapatkan selama setengah jam adalah 57,4 fps. Ini beda tipis dengan saat dikipasin. Sekarang kita lihat Genshin Impact. Lagi-lagi settingnya highest 60 fps, visual effect kita petokin ke high. Frame rate yang kami dapatkan ternyata juga nggak jauh beda dengan pengujian dengan kipas. Frame rate-nya masih bisa terjaga dekat dengan 60 fps. Tapi setelah sekitar 15 menit, frame rate memang jadi lebih banyak naik turun. Tapi itu masih di antara 55 dan 60 fps. Game tetap terasa nyaman dimainkan dan rata-rata frame rate selama setengah jam adalah masih di 59, tapi bedanya ini 0,6 fps. Nah, bagaimana dengan suhu bodi smartphone setelah setengah jam? Membara kah? Nah, saat kami ukur untuk sisi depan, titik dengan suhu tertinggi ada di bawah kamera selfie. Suhunya mendekati 40 derajat Celcius. Bukan 40-an, di bawah 40 derajat Celcius ya. Area lain di sisi depan itu suhunya masih terjaga di bawah 37 derajat Celcius. Sementara untuk bagian belakang, area dengan suhu tertinggi ada di samping modul kamera dengan suhu kisaran 39-40 derajat Celcius. Masih belum terasa panas juga. Area lain di sisi belakang itu suhunya ada di bawah 38 derajat Celcius. Ya, ternyata tanpa kipas pun performa si Exynos 2600 masih bisa dipertahankan untuk main game berat selama paling nggak setengah jam. Ingat, ini Samsung Galaxy S26 yang polos atau yang base version. Samsung S series versi ini biasanya punya sistem pendingin SoC yang paling kecil dan biasanya memang kurang pas untuk diajak main game berat berlama-lama. Kali ini ternyata jadinya bisa. Kemungkinan ini karena efek dari fabrikasi 2 nanometer yang digunakan untuk memproduksi SoC yang satu ini. Jadi lebih mantap untuk main game atau kerja berat juga nih. Oke, sebagai tambahan ya, kita coba lihat juga daya tahan baterai dari Samsung Galaxy S26. Kita mulai apakah Exynos 2600 ini bisa menawarkan efisiensi yang baik. Khususnya mengingat baterai smartphone ini hanya 4300 mAh. Oke, YouTube streaming 1080p 30 fps selama 1 jam, baterai berkurang hanya 4%. Ini hasil yang bisa kita dapatkan di smartphone dengan baterai 5000 sampai 6000 mAh. Ingat, ini cuma 4300 mAh doang ya. Lalu TikTok, baterai berkurang 5% kalau dipakai scrolling selama 1 jam. Biasanya setengah jam aja 4%, itu udah oke. Ini 1 jam turunnya hanya 5%. Lagi-lagi ini mencerminkan sebuah smartphone seperti yang 5500 sampai 6000-an mAh. Padahal baterai cuma 4300. Genshin Impact, baterai berkurang 12% untuk mainin game ini di highest 60 fps selama 30 menit. Ingat, frame rate-nya tinggi, jadi turun 12% selama setengah jam. Ini adalah hasil yang normal untuk handphone yang 5000 mAh sampai 6000 mAh. Ini 4300. Ternyata hasil yang kita dapatkan terbilang bagus. Persentasenya tidak turun sebanyak yang kami bayangkan ya. Ya, Exynos 2600 akhirnya SoC dari Samsung ini terlihat lebih mantap, lebih bisa bersaing di kelas premium sekarang ya. Seenggaknya kalau kita lihat dari hasil pengujian sementara ini ya, CPU-nya kencang baik untuk single core maupun multi core-nya. GPU juga ternyata mantap di sini ya, dengan performa yang kurang lebih ada di level yang sama dengan SoC premium di era yang sama. Menariknya, fabrikasi 2 nanometer dari Samsung ini tampak bisa membawa hal yang menarik lain untuk SoC ini. Terlihat saat dipakai main game. Tidak terasa ada penurunan performa yang drastis sekalipun kita mainkan 30 menit tanpa dikipasin sama sekali. Jadi lebih menarik ya persaingan di SoC kelas premium untuk smartphone flagship. Nah, menurut kalian bagaimana Exynos 2600 ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kami sih sudah cukup terkejut ya dengan hasilnya. Oke, sekian dulu pembahasan teknologi kali ini. Sampai jumpa di pembahasan teknologi berikutnya.